Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa la kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah tentang ibadah haji ya, dikaitkan dengan dahsyatnya sedekah. Ini ada kisah di masa lalu yang di dalam kitab An-Nawadir ya, An-Nawadir. Ini kisahnya bagus sekali nih, sebagai pelajaran juga bagi kita. Dan kisah ini telah saya tulis di media pilarsultra.com seperti itu, sebagai hasanah menambah pengetahuan atau merefresh kembali nilai-nilai keimanan yang ada dalam hati kita. Karena agama itu kan kita harus perbarui, selalu perbarui. Tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya luput dari dosa, tidak ada. Tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya suci 100%, tidak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini harus memperbarui senantiasa keimanan kita dengan membaca, mengulangi. Agama itu kan nasihat yang diulang-ulangi. Dan sebetulnya kalau kita memberi nasihat itu, kita bukan menasihati orang lain, tapi menasihati diri kita sendiri. Karena kita pun tidak luput dari dosa seperti itu. Cuma kita senantiasa bermohon kepada Allah supaya di akhir hidup kita ini husnul khotimah, menjadi baik ya. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim dirinya orang yang suci, tidak ada. Itu tidak boleh mengklaim. Kita harus selalu, makanya kita selalu diajarkan istighfar setiap hari minimal 100 kali deh. Oke, baik. Ini ada kisah di seorang yang bernama Abdullah yang telah merencanakan perjalanan ibadah haji ke Makkah. Dia berasal dari Irak, dia siapkanlah teman-temannya di desanya itu sudah berangkat duluan, jadi dia paling akhir, dia posisi akhir haji itu, perjalanan terakhir. Jadi dia berangkatlah, siapkan bekalnya semua, naik, dia siapkan kendaraannya, untanya, jalan. Nah, ketika Abdullah sampai di desa Kufah, ada desa di Irak itu, di Kufah, dia melihat seorang ibu-ibu yang bersama anak-anaknya makan bangkai itik seperti itu. Dia makan bangkai itik. Nah, ini Abdullah ini berhenti, dia lihat. Abdullah bin Mubarak ini berhenti melihat, wah ibu, kenapa makan bangkai? Kemudian dia melanjutkan, bukankah dia sebutkan ayat dalam Al-Quran yang melarang yang tentang makanan ya, surah Al-Maidah. Dia sebutkanlah ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ingatlah, ini ayat dari Allah ini mengharamkan itu makan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu wa'dam walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal muhanikatu wal mauquzatu, dan seterusnya. Jadi di surah ini jelaskan Allah diharamkan atas kalian makan bangkai, darah, dan daging babi, dan apa yang disembelih selain daripada nama Allah. Itu ada di surah Al-Quran itu. Itu dasar hukumnya kita dilarang makan bangkai, darah, dan daging babi, dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Disebutkanlah itu. Kemudian ibunya sambil menangis katanya, oh Pak, kami ini sudah tidak kelaparan, kami orang miskin Pak. Kami tidak punya makan lagi. Kebetulan ada bangkai itik depan rumah kami, itu yang kami makan. Anak-anak kami hampir 5 hari kami tidak makan. Seperti itu. Nah, ini Abdullah ini dia langsung serba salah ya, antara dia mau melanjutkan, soalnya ini kan sudah akhir di akhir perjalanan haji gitu, antara mau melanjutkan atau bagaimana. Akhirnya dia merenung, dia putuskan, udah, semua barang-barang saya ini, uang dan semua makanan yang saya bawa ini, bekal yang semua harta saya yang ada di unta saya ini, saya serahkan kepada dia. Dia sumbangkan.
dengan rasa kasihannya ya, disumbangkan, disedekahkan semua. Nanti semoga Allah memberi kesempatan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, saya tidak sedang meremehkan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Tapi di depan mata saya ini ada orang kelaparan, ya Allah. Jadi saya memberikan. Dengan bekal, saya tidak punya bekal, maka saya tidak akan sanggup melakukan perjalanan sampai ke Makkah. Dan Engkau Maha mengetahui, ya Allah. Nah, kemudian cerita dia kasihlah semua. Ibu sangat berterima kasih dan tertolong hidupnya. Kemudian Abdullah bin Mubarak ini kembali ke desanya. Dalam perjalanan kembali, ternyata musim haji sudah selesai ya. Ibadah haji selesai, kalau teman-temannya sudah pulang duluan di desanya. Nah, ketika masuk di desanya itu, Abdullah disambut meriah sama penduduk desa. Tapi dia kaget, ini ada apa nih? Malu saya. Saya ini tidak berangkat, tidak sampai ke Makkah, tidak berangkat haji. Tapi saya disambut sedemikian rupa, jadi dia malu, dia sembunyi-sembunyi gitu. Nah, akhirnya di ujung selapan, akhirnya dia terus terang ke penduduk, saya tidak berhaji, saya tidak gagal, tahun ini saya belum sampai ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Cuman penduduk desa yang lain yang sudah ada di berangkat duluan itu datang, mereka datang gitu. Kami melihat kamu Abdullah di sana, di Ka'bah, di Makkah. Justru kami bagi-bagi makanan kepada kami. Kami masih sehat matanya, kami melihat. Bagaimana kamu bisa bilang tidak berangkat? Kita sendiri yang melihat kamu di sana. Kamu yang memberi kami makanan. Kita sama-sama tawaf. Cuma Abdullah tertegun, bingung. Gitu. Ada apa? Kok bisa ya? Dia tidak berangkat lagi, tapi kawan teman-temannya penduduk desa semua yang berangkat itu memberi testimoni seperti itu. Ya udahlah. Yang penting dia sudah lega, sudah memberi bantuan kepada ibu-ibu tadi itu. Dia tidak menceritakan juga bahwa dia sudah membantu, tidak. Akhirnya di malam hari dia sedang tidur, datanglah suara yang menjelaskan, wahai Abdullah, engkau telah membantu seorang ibu yang miskin, kelaparan, seorang ibu yang miskin kelaparan dengan semua hartamu, sehingga kamu tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji. Oleh karena itu, Allah menyuruh malaikat menggantikan sosokmu, menyerupai kamu untuk menggantikanmu melakukan ibadah haji, dan itu sama nilainya. Masya Allah. Jadi Allah menggantikan, menyuruh malaikat, malaikat, ini kamu ikut gantikan itu Abdullah untuk melakukan ibadah haji, menyerupai dia. Jadi kawan-kawan desanya itu yang ikut berhaji melihat malaikat sebetulnya itu yang menyerupai Abdullah. Nah, mendengar itu Abdullah tertegun. Masya Allah, ya Allah. Ini berdoa lagi. Abdullah. Ya Allah, aku tidak sedang meremehkan kewajiban yang Engkau syariatkan, yaitu rukun Islam yang kelima. Tapi waktu itu, di depan mata saya, Allah. Dan Engkau Maha mengetahui. Aku melihat mereka kelaparan. Jadi, ya seperti itulah. Banyak kisah-kisah seperti ini yang menginspirasi kita bahwa begitu dahsyat sedekah kepada orang yang tepat ya. Sekali lagi ya, sedekah kepada orang yang tepat. Sedekah kepada orang yang tepat. Itu luar biasa dahsyat sedekah. The power of sedekah. Dengan syarat kepada orang yang tepat. Jangan bersedekah kepada orang yang tidak membutuhkan. Seperti itu. Demikian teman-teman. Kita ambil lagi salah satu tentang ibadah haji ini. Wajib rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah menegaskan bahwa mereka yang punya keinginan niat untuk berhaji, kemudian Allah melanjutkan, maka Allah Maha Kaya. Artinya apa? Selama kita punya niat, Allah akan memberi jalan seperti itu, dan Allah Maha Kaya seperti itu. Banyak teman-teman yang banyak contoh-contoh lah yang bisa kita ambil pelajaran iktibar dalamnya. Demikian sebagai bermanfaat, dan ini menginspirasi kita untuk semangat berniat untuk melakukan ibadah haji secara ikhlas ya. Semoga menjadi haji mabrur, karena ini ibadah. Ibadah haji itu bukan hanya perjalanan fisik, bukan semacam perjalanan fisik wisata, tapi ini adalah ibadah ritual transendental kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.